Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-120 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak akan ridha kepadamu wahai Muhammad orang Yahudi maupun orang Nasara hingga engkau mengikuti ajaran mereka. Qul, katakanlah, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, maka tidak ada bagimu dari Allah sebagai pelindung maupun penolong. Ayat yang ke-120 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ahlul kitab tidak akan ridha kepada umat Islam hingga umat Islam mengikuti agama mereka. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Justru hidayah Allah, petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh umat Islam. Justru apa yang mereka inginkan agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umat Islam mengikuti agama mereka,
maka Allah mengatakan itu adalah hawa nafsu mereka. Dan kalau seseorang sudah mengikuti hawa nafsunya, bahkan setelah datang ilmu yang benar, maka Allah tidak akan menjadi pelindung maupun penolong baginya. Baik. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala rasulahu. Allah taala mengabarkan kepada rasulnya. Jadi ayat ini tujuannya adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu la yarda minhu, bahwasanya tidak akan ridha kepada beliau al-yahudu walan nasara, baik Yahudi maupun Nasara, illa bittiba'ihi dinahum, kecuali apabila beliau mengikuti agama mereka. Jadi orang Yahudi dan orang Nasara itu sangat antusias untuk mengajak Rasulullah SAW mengikuti agama mereka. Li'annahum du'atun ila ad-din alladhi hum alaihi, karena mereka adalah penyeru agama yang mereka anut. Jadi setiap agama itu tentu memiliki seorang dai, memiliki seorang penyeru yang mengajak kepada agama yang dianutnya. Tidak ada masalah, namun selama itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sebagaimana Islam. Di dalam Islam maka juga dituntut untuk apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku di atas basirah, di atas ilmu. Jadi sudah merupakan hal yang lumrah apabila di suatu agama itu ada penyeru-penyeru yang mengajak kepada agamanya. Tidak terkecuali termasuk Yahudi dan Nasara. Mereka memiliki penyeru. Nah, penyeru ini mengajak Nabi SAW untuk mengikuti agama mereka. Ya. Jadi mengapa mereka mengajak Nabi SAW? Ya karena mereka adalah para penyuruh yang mengajak kepada agama mereka. Wa yaz'umuna annahul huda, dan mereka mengklaim bahwasanya petunjuk itu ada pada mereka. Jadi mereka menganggap agama mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Makanya mereka mengajak dan menyuruh Nabi SAW untuk ikut bersama mereka. Nah, faqul lahum, maka katakanlah Muhammad kepada mereka, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, alladzi ursilta bihi, yaitu yang engkau telah diutus dengannya, huwal huda, itulah petunjuk yang benar. Jadi ini membantah klaim dan anggapan dari orang-orang Yahudi dan Nasara yang merasa agama mereka di atas petunjuk. Ya, maka Nabi SAW diperintahkan untuk menjelaskan kepada mereka bahwa petunjuk Allah itu justru yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah petunjuk Allah yang benar. Dan kebatilan tentang agama mereka tentu sudah banyak kita bahas. Tidak jujurnya mereka di dalam mengikuti kitab-kitab mereka.
dan mereka memusuhi para nabi. Bahkan di antara mereka ada yang membunuh para nabinya. Nah ini, jadi mereka hanya beragama mengikuti hawa nafsu. Nah kok mereka mengajak Nabi kita Muhammad SAW mengikuti agama mereka, nah, tentu ini hal yang tidak dibenarkan. Dan Nabi SAW diperintah untuk menjelaskan kepada mereka bahwa petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar, itu yang telah diutus Nabi kita Muhammad SAW dengannya. Nah, wa amma ma antum alaih, adapun apa yang kalian anut, wahai Yahudi dan Nasara, huwal hawa fahuwal hawa, maka itu adalah hawa nafsu. Bidalili qawlihi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jika sekiranya engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah apa yang datang kepadamu berupa ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tidak ada bagimu dari Allah berupa penolong maupun yaitu pelindung. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu. Nah, ini dalil yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hawa nafsu mereka. Jika engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, ya, jadi mereka mengajak kepada agama mereka disebut mengajak kepada hawa nafsu. Fahada, maka ini fihi nahyul azimu, di dalamnya terdapat larangan yang agung, anittiba'i ahwal yahudi wan nasara, larangan dari mengikuti hawa nafsu al-yahud dan nasara, wat tashabbuhi bihim, dan larangan untuk menyerupai mereka, fima yakhtassu bihi dinuhum, pada apa yang menjadi kekhususan agama mereka. Ya, jadi selain kita dilarang untuk mengikuti agama mereka, sebagaimana Allah mengatakan wala inittaba'ta ahwa'ahum, dan jika sekiranya engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Di awal ayat adalah agama mereka yang mereka mengajak Nabi kita Muhammad SAW untuk masuk di dalamnya. Namun hawa nafsu mereka tidak hanya sekedar mengajak pada agama, yaitu apa-apa yang menjadi kekhususan agama mereka. Apa-apa yang menjadi kekhususan agama mereka, ini pun tidak boleh untuk diikuti. Ya, simbol, pakaian atau cara apapun itu yang menjadi ciri khusus mereka, maka tidak boleh bagi umat Islam untuk menirunya, karena ini masuk bagian agama. Meskipun kita tidak mengikuti agama mereka, kita hanya menggunakan simbol-simbol mereka, ini pun tetap terlarang. Berdasarkan apa? Apa yang mereka anut itu adalah hawa nafsu. Otomatis segala macam simbol, segala macam ciri khas agama mereka itu termasuk dengan hawa nafsu. Maka umat Islam dilarang mengikuti kebiasaan yang menjadi kekhususan mereka. Sekali lagi, entah itu simbol, cara berpakaian dan lain sebagainya. Tayyib. Wal khitab, dan khitab yaitu arah pembicaraan
wa in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meskipun ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ummatahu, maka sesungguhnya umat beliau dakhilatun fi dzalik, ini masuk di dalam cakupannya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tarda anka, dan tidak akan ridha kepadamu. Anka, ya, ka itu adalah dhamir kata ganti orang kedua, dhamir anta, satu orang. Yang dimaksud siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun umatnya pun juga masuk di dalam cakupan ini. Artinya apa? Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepada siapapun, baik kepadamu wahai Muhammad maupun kepada umatmu, hingga mengikuti agama mereka. Li'anna al-i'tibar, karena yaitu yang dijadikan pelajaran, ibrah bi umumil makna, adalah keumuman maknanya, la bi khususil mukhatab, tidak karena kekhususan yang diarahkan pembicaraan tersebut. Ya. Jadi yang dijadikan pelajaran itu adalah keumuman makna. Maknanya apa? Maknanya orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridha sampai siapapun mengikuti agama mereka. Jadi bukan hanya umat Islam, siapapun. Nasara tidak akan ridha kepada Yahudi hingga Yahudi ikut Nasara. Yahudi tidak akan ridha kepada Nasara hingga Nasara ikut Yahudi. Ya, jadi makna yang terkandung di dalamnya apa? Ahlul kitab tidak akan ridha kepada siapapun hingga mau mengikuti agama mereka. Meskipun khitab dari ayat ini tadi sudah kita sampaikan ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kama annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab, sebagaimana yaitu suatu kaidah dasar ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ibrah yang dijadikan pelajaran itu adalah umumul lafz, keumuman lafadznya, la bi khususis sabab, bukan kekhususan sababnya. Memang kita sering menjumpai sababun nuzul kalau itu ayat, sababul wurud kalau itu hadis. Tapi apakah hukum itu hanya berlaku pada kejadian itu saja? Ya, pada kasus yang terdapat di dalam hadis maupun ayat itu saja? Maka jawabannya tidak. Sebab diturunkannya ayat bisa jadi karena person tertentu, karena kasus tertentu. Namun hukum ini berlaku umum. Siapapun yang mengalami permasalahan persis seperti itu, maka dia juga terkena hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nah, termasuk di dalam ayat ini. Ya. Jadi apakah orang Yahudi ridha pada kita? Ya tidak akan ridha sampai kita mengikuti agama mereka. Nah, seperti itu. Nah, summa qala, kemudian Allah berfirman. Kita masuk ayat yang ke-121 sampai 123. Tayyib, silakan dibaca.
Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitab." Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, lalu mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu adalah orang-orang yang beriman terhadapnya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang kufur kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan atas kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku telah mengutamakan kalian di atas alam semesta ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kalian pada satu hari yang seorang jiwa tidak akan mampu untuk mencukupi jiwa yang lainnya sedikit pun juga. Wala yuqbalu minha 'adlu wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan diterima darinya tebusan dan tidak akan bermanfaat baginya syafaat. Wala hum yusarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ayat ini ada 3 ayat yang telah kita bacakan. Maka ayat yang pertama, ayat yang ke-121, secara umum menunjukkan bahwasanya ada di kalangan ahli kitab itu yang benar-benar beriman. Ada yang memang benar-benar beriman, yaitu mereka yang ketika didatangkan Alkitab kepada mereka, mereka benar-benar membacanya, membaca dan mengamalkannya. Nah, mereka itulah orang yang beriman. Mereka tidak menyimpang dari yang diajarkan. Mereka tidak kufur terhadap apa yang diajarkan. Namun barang siapa yang kufur terhadap apa yang diajarkan kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan ini mayoritasnya. Karena di kalangan ahli kitab yang beriman dengan benar itu hanya minoritas, hanya sebagian kecil. Kebanyakan tidak beriman. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali menyeru Bani Israel. Dan ayat yang serupa ini sudah pernah kita bacakan, ya, yaitu Bani Israel diperintah untuk mengingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, dan mereka harus menyadari bahwasanya Allah telah memberikan keutamaan, fadilah kepada Bani Israel di atas umat yang ada pada alam semesta. Namun dulu pernah kita sampaikan dan pernah kita baca tafsirnya di zaman itu. Ya, jadi umat Bani Israel itu umat terbaik, umat yang lebih diutamakan, mendapatkan keutamaan lebih dibandingkan umat-umat yang lain, itu sebatas di zaman itu saja. Karena setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, maka umat terbaik adalah siapa? Umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian, wahai umat Islam, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, ini jelas. Jadi apakah Bani Israel mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan melebihi alam semesta? Jawabannya iya, tapi di zamannya. Ada masanya, ada waktunya, ada saatnya. Adapun secara mutlak sejak awal penciptaan manusia hingga hari kiamat nanti, maka tentu umat terbaik adalah umat Islam. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala mengabarkan,
annalladzina atahumul kitabu atau annalladzina atahumul kitaba, itu orang-orang yang telah mendapatkan Alkitab, wa manna alaihim bihi minnatan mutlaqatan, dan Allah telah berikan anugerah kepada mereka dengan anugerah yang mutlak, annahum yatluna haqqa tilawatihi, yaitu bahwasanya mereka membaca Alkitab haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya bacaan. Apa yang dimaksud membaca dengan benar? Ayyattabi'unahu haqqat tibaihi, yaitu mereka mengikutinya sebenar-benarnya, dengan mengikuti yang sebenar-benarnya. Wattilawah al-ittiba, sehingga tafsir dari tilawah di dalam ayat ini adalah al-ittiba, mengikuti. Yatluna ay yattabi'una, haqqa tilawatihi ay haqqa ittibaihi. Jadi orang-orang ahli kitab yang dianggap beriman dengan benar adalah mereka yang membaca Alkitab dan mengikutinya. Ya, dan memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau setiap ahli kitab mengikuti seluruh yang diajarkan kepada mereka, seluruh yang diperintahkan kepada mereka, maka mereka adalah saudara seiman kita. Kalau mereka mau mengikuti ajaran yang ada di kitab-kitab mereka tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Kalau memang benar-benar mereka jujur. Namun masalahnya mereka tidak jujur. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mengikuti nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu entah kemana. Bisa jadi mereka hilangkan, bisa jadi mereka rubah, bisa jadi disembunyikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa tanda kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah tercantum di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan secara spesifik disebutkan, yaitu kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Maka tidak keliru atau sangat tepat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya, yaitu yang mengamalkan Alkitab dengan sebenar-benarnya, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Nah, di antara yang Allah sebutkan tentang hal ini, kita bisa melihat dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, bagaimana Nabi Isa ibn Maryam itu memerintahkan umatnya, yaitu orang-orang Nasara, untuk mengikuti apa yang terdapat di dalam Injil. Allah berfirman, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian
yang membenarkan apa-apa yang ada di tangan kalian sebelumnya berupa Taurat. Jadi Nabi Isa dengan Injilnya itu apa? Membenarkan Taurat. Wa mubasyiran, dan aku juga memberi kabar gembira bi rasulin, akan kedatangan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang setelahku ini, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Ahmad adalah nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, falamma ja'ahum bil bayyinat, maka ketika telah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, qalu, mereka malah mengatakan, hada sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata. Padahal Nabi Isa sudah menyampaikan kepada kaum Bani Israel. Ya, nah, seandainya mereka benar-benar mengikuti Rasul yang diutus pada mereka, dan mereka benar-benar mengikuti kitab yang diturunkan kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, dan konsekuensinya jelas, mereka harus mengikuti Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi, namun tidak semuanya. Di antara orang-orang Nasara, di antara orang-orang Yahudi yang mereka benar-benar jujur di dalam keimanan, benar-benar mengikuti agama yang mereka anut, mereka masuk Islam. Kita ambil contoh dua tokoh yang pernah tercatat sejarah. Untuk Nasara ada pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang ingat namanya? Waraqah ibnu Naufal. Dia adalah seorang Nasara generasi akhir yang setelah mendapatkan cerita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau didatangi oleh seseorang yang memerintahkan untuk bicara, untuk membaca Iqra, lalu memeluk erat-erat, maka Waraqah pun sadar itu adalah Jibril. Hada namus alladzi ursila ala Musa alaihissalam. Itu adalah namus, itu nama lain dari malaikat Jibril yang diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Waraqah berjanji, ya, jika aku masih hidup, aku akan membelamu dengan sekuat tenaga. Ini bukti kalau Waraqah meskipun dia seorang Nasara, tapi setelah mendapatkan petunjuk kebenaran yang nyata, tidak ragu untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, masuk Islam. Ini tokoh Nasara. Tokoh Yahudi ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ini juga tidak kalah serunya masuk Islamnya. Ya, Abdullah bin Salam setelah beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia ingin untuk mengajak umatnya, mengajak para Yahudi yang lain untuk mau masuk Islam sebagai upaya berdakwah. Namun Abdullah bin Salam sadar kalau umat Yahudi umat yang pendusta. Maka dia berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Hai Rasulullah, sampaikanlah kepada mereka, tanyakanlah tentang diriku. Bagaimana pendapatnya tentang diriku? Dan aku akan sembunyi di balik pintu." Maka orang Yahudi dipanggil oleh Nabi SAW. Lalu ditanya tentang Abdullah bin Salam. Siapakah Abdullah bin Salam? Khairuna wa ibnu khairina. Kata mereka, dia adalah orang terbaik kami dan anak dari orang terbaik kami. Dia adalah tokoh utama kami, anak terbaik dari tokoh utama kami. Pujian-pujian yang luar biasa. Namun setelah Nabi SAW mengatakan bagaimana jika sekiranya dia masuk Islam, mulai gaduh mereka. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Dan ternyata setelah itu Waraqah, Abdullah bin Salam keluar dari balik pintu dan mengikrarkan syahadat. Apa yang terjadi?
langsung saja mereka, oh Abdullah bin Salam itu anak terburuk kami, ya orang terburuk dari kami dan anak dari orang terburuk dari kami. Pokoknya celaan yang berbalik ya 180 derajat. Ini nggak punya malu mereka. Baru saja memuji, belum lama, nggak sampai lama sudah apa? Mencela. Tapi apa? Ada di antara orang Nasara dan orang Yahudi yang benar-benar beriman. Itu di antara contohnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di sini orang-orang ahli kitab yang telah ya mendapatkan petunjuk lalu mereka mengikutinya, membaca dengan sebenar-benarnya yaitu mengikutinya, faulaika humul mu'minun. Ya, ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadapnya. Taib. Nah, kemudian yang dimaksud dengan at-tilawah tadi adalah al-ittiba, mengikuti. Membaca dengan benar artinya mengikuti dengan benar. Bagaimana itu? Fayuhilluna halalah, yaitu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh kitab mereka. Ya. Nah, ini pun juga apa? Ada kesalahan dari mereka. Wa yuharrimuna haramah, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kitab mereka. Ya. Orang-orang Bani Israel diharamkan untuk memanfaatkan babi. Haram. Tapi mereka apa? Menghalalkannya meskipun tidak dengan cara memakannya dulu. Kalau sekarang kan beda ya. Dulu mereka mengharamkan sebagaimana tertera dalam kitab mereka untuk dimakan, tetapi mereka mengakali. Mereka mengambil apanya? Minyaknya, lemaknya. Ya, lalu dibuat untuk apa? Campuran penerangan atau campuran pewarna, lalu mereka makan hasil penjualannya. Ya, ini diantara bentuk ketidakjujuran mereka di dalam mengikuti kitab. Itu kan yang diharamkan kan memakan. Nah, ini alasan mereka. Jadi mereka sudah terbiasa mengakali syariat. Demikian pula kisah Ashabus Sabt, orang-orang yang tinggal di pinggir laut yang dilarang untuk mencari ikan di hari apa? Sabtu. Haram itu bagi mereka, tahu mereka. Cuman mereka ngakali, naruh jaringnya di hari Jumat, lalu mengambil kembali di hari Ahad. Jadi hari Sabtu mereka tidak ada aktivitas. Ya, loh, kita kan nggak nyari ikan di hari Sabtu. Iya, tapi Anda telah melakukannya sebelumnya. Akhirnya mereka dikutuk menjadi kera. Ya kan? Nah, ini mereka terhadap kitab sendiri tidak apa? Tidak mengikuti dengan baik. Kalau mengikuti dengan baik harusnya menghalalkan yang halal di dalam kitab mereka dan mengharamkan yang haram di dalam kitab mereka. Wa ya'maluna bimuhkamihi, yaitu beramal dengan ayat-ayat yang muhkam. Wa yu'minuna bimutasyabihihi, ya, dan beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabihatnya. Wa haula'i humus su'ada'u min ahlil kitab, maka mereka itu adalah orang-orang yang bahagia dari kalangan ahli kitab. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat yang dulu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, orang-orang yang beriman, baik itu Yahudi dan juga Nasara dan Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan pula bersedih hati bagi mereka. Jadi ada di kalangan ahli kitab yang benar-benar beriman, tapi itu sekali lagi apa? Sedikit. Nah,
Mereka adalah orang-orang yang bahagia dari kalangan ahli kitab, alladzina arafu ni'matallahi wa syakaruha, yaitu mereka yang mengenal nikmat Allah, mengakui nikmat Allah dan mensyukurinya. Wa amanu bi kulli rusuli, dan beriman kepada seluruh para rasul. Wa lam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Sama seperti Islam. Islam beriman terhadap para rasul, semua diimani. Cuman ada masanya, cuman ada syariatnya yang berbeda-beda. Ketika sudah diutus Nabi kita Muhammad SAW, tentu syariat Nabi Musa dan Nabi Isa tidak berlaku. Tapi apakah orang-orang Islam mengingkari kenabian Musa dan Isa? Jawabannya tidak. Ya. Karena para nabi dan rasul itu semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari ahli kitab yang tidak membeda-bedakan nabi mereka, maka mereka adalah saudara kita. Dan tentu saja karena nabi terakhir adalah dari umat Islam, mereka pun harus masuk Islam. Nah, seperti itu. Wa amanu bi kulli rusul, maka mereka beriman terhadap seluruh rasul. Wa lam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka. Fa ulaika humul mu'minuna haqqan, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. La man qala minhum, bukan termasuk orang yang berbicara tentang mereka, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Di kalangan ahli kitab ada yang mengatakan kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kufur terhadap apa yang ada di baliknya. Ya, ini pun bisa disanggah jemaah sekalian, karena klaim beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami versi dari ahli kitab ini tidak sepenuhnya jujur. Ya, mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka itu hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Yang tidak sesuai mereka buang, bahkan mereka apa? Lempar di belakang punggung mereka. Ya, ketika di dalam kitab mereka telah dijelaskan tentang tanda-tanda akan diutusnya seorang rasul yang ciri-cirinya persis seperti Nabi kita Muhammad SAW, mereka langsung membuang kitab di belakang punggung mereka. Lalu masih ingat gak mereka beralih kepada apa setelah itu? Sihir. Mereka beralih kepada apa? Sihir. Nah, ini. Jadi mereka tidak jujur. Ya, ketika mengatakan kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Nah, walihada, karenanya tawa'adahum biqaulih, Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang kufur kepadanya. Perhatikan, kufur kepada apa ini? Barang siapa yang kufur terhadapnya, kufur kepadanya, Rasul. Coba kita lihat ayat ini. Sebelumnya terkait dengan apa? Kitab. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu. Siapa yang orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab, yang mereka membacanya. Membaca apa? Alkitab haqqa tilawatihi, dengan sebaik-baiknya bacaannya. Kembali kepada kitab. Ulaika yu'minuna bihi, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada kitab. Wa man yakfur bihi, dan barang siapa yang kufur kepadanya, kepada kitab, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya. Jadi mereka mengaku beriman kepada kitab itu adalah dusta. Sekali lagi, karena yang mereka imani hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka.
Yang enggak sesuai tidak diimani, maka enggak sah keimanan mereka kepada kitab, dan mereka dianggap kufur kepada kitab meskipun mereka mengaku beriman kepada kitab. Nah, seperti itu. Faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan waqad taqaddama tafsirul ayatil lati ba'daha, dan sungguh telah berlalu tafsir ayat setelahnya, yaitu ayat yang ke-122 dan 123. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, dan seterusnya. Ya, sudah kita bahas itu di dalam tafsir ayat yang ke-47, 48. Itu sudah kita bahas. Meskipun ada sedikit perbedaan redaksi, ya. Kalau di ayat 47, 48, wattaqu yawman la tajri nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa lahum yunsarun. Jadi disebutkan apa? Syafaat dulu, baru apa? Tebusan. Itu di ayat 48. Adapun di ayat ke-123, ya, Allah berfirman wala yuqbalu minha adlu, dan tidak diterima darinya tebusan. Itu saja bedanya. Ya, di ayat ke-123 yang disebutkan tidak diterima tebusan terlebih dahulu, baru setelahnya tidak bermanfaat syafaat. Sedangkan di ayat ke-48 tidak diterimanya syafaat dan tidak pula diterimanya tebusan. Nah, seperti itu. Tayyib. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-124, 125. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat, yaitu perintah dan larangan. Fa'atammahun, lalu Ibrahim berhasil untuk menunaikannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu bagi manusia sebagai imam, pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, Ibrahim berkata, bagaimana dengan anak keturunanku? Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, Allah berfirman, maka janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna, dan ingatlah ketika kami jadikan al-bait, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla,
dan jadikanlah tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, antahira, agar mereka berdua mencucikan, membersihkan, baitiya, rumahku, lit-taifina wal aqifina war ruk'is sujud, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Taib. Ayat ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berubah pembahasannya dari kaum Bani Israel kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga merupakan pendahulu nenek moyang dari Bani Israel, termasuk nenek moyang dari Bani Ismail. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyangnya para nabi dan rasul, baik dari kalangan Bani Israel yang hampir semua nabi itu dari kalangan mereka, maupun dari kalangan Bani Ismail yang hanya satu nabi saja, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yukhbiru ta'ala an abdihi wa khalilihi Ibrahim alaihi salam. Allah mengabarkan tentang hambanya dan kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, al-muttafaqi ala imamatihi wa jalalatihi, yang disepakati atas keimamannya dan kemuliaannya. Perhatikan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah nabi yang diakui oleh seluruh umat. Ya, seluruh umat. Nabi Ibrahim diakui oleh Bani Israel dan juga Bani Ismail. Kalau Bani Ismail nggak ada masalah, semua para nabi diakui selama itu adalah utusan Allah yang telah datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Yang jadi masalah ini Bani Israel. Yang jadi masalah ini Bani Israel, karena mereka hanya mengakui kenabian itu dari keturunan mereka saja. Dan ini sudah apa? Sudah jelas. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara alasannya ya karena apa? Tidak dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau kita perhatikan, itu hanya karangan yang dibuat-buat, jemaah. Mengapa demikian? Karena mereka mengakui kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka sepakat. Lalu mengapa mereka menolak kenabian dari anaknya yang lain, dari Nabi Ismail alaihissalam? Memang dari Nabi Ismail tidak banyak para nabi, bahkan nggak ada para nabi yang diutus, hanya satu saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setidaknya kan mereka tahu kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih keturunan Nabi Ibrahim. Ya, Ismail termasuk keturunan Nabi Ibrahim, ini jelas, tidak dipungkiri. Ya. Tapi mengapa mereka hanya mau beriman kepada nabi dari kalangan Bani Israel yang juga keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka menolak nabi yang dari Bani Ismail yang juga keturunan dari Nabi Ibrahim? Harusnya mereka sama-sama saudara, karena kakek mereka satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kecuali Nabi Muhammad itu nggak ada garis keturunan sampai Nabi Ibrahim. Nah, ini mungkin bisalah mereka meragukan
siapa Muhammad itu? Ya. Oh, ternyata anak keturunan dari orang yang tidak dikenal misalkan. Bolehlah mereka meragukan. Tapi masalahnya mereka tahu nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur nasab yaitu orang-orang Arab itu mudah untuk diketahui. Dan ternyata jalur nasab Nabi kita itu jalur nasab yang paling mulia. Yang paling mulia. Yang ujung-ujungnya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini dibahas di dalam kitab-kitab sirah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka sadar bahwasanya Nabi Ibrahim itu disepakati keimamannya dan kemuliaannya. Alladzi kullun minat tawaifi ahli kitab tadda'ihi, yang mana semua dari kalangan ahli kitab itu mengakuinya, mengakui kenabian Nabi Ibrahim. Bal wa kadzalikal musyrikun, bahkan demikian pula orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengakui kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mereka mengklaim kalau mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena memang apa? Orang-orang musyrik, dalam hal ini orang-orang Quraisy dan juga suku-suku yang lain itu kalau dilihat nasabnya ya kembalinya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kembalinya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail memiliki darah dari Nabi Ibrahim, lalu beliau menikah dengan para pendatang dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman. Disitulah beranak pinak, yaitu anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, termasuk suku Quraisy. Maka suku Quraisy merasa kalau mereka itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka ta'zim kepada Nabi Ibrahim. Ya, mereka mengagungkan Nabi Ibrahim. Jadi bisa kita katakan seluruh para umat yang ada, mau Yahudi, Nasara, sampai pun orang-orang musyrik, itu mengakui kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anna Allah abtalahu wa amtahanahu bikalimatin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengujinya dengan beberapa kalimat, ai bi awamira wa nawahiya, yaitu beberapa perintah dan beberapa larangan. Bi awamira wa nawahi, ya, kama hiya adatullahi fi ibtilaihi li'ibadihi, sebagaimana ini kebiasaan Allah di dalam menguji hamba-hambanya. Liyatabayyana al-kadhibu alladhi la yathbutu 'inda al-ibtila'i wal imtihan, agar jelas mana yang dusta, yang tidak kokoh ketika diuji, dan minas sadiq, dan mana yang jujur, alladzi tartafi'a darajatuhu, yang apa? Tinggi derajatnya ketika diuji, wa yazidu qadruhu, dan semakin bertambah kedudukannya, wa yazqu 'amaluhu wa yakhlusu dhahabuhu, dan semakin murni yaitu nilai emasnya dan semakin suci amalannya. Wa kana min ajallihim fi hadzal maqam, dan di antara yang termulia dalam kedudukan ini adalah Al-Khalilu alaihissalam. Siapa? Nabi Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah alaihissalam. Taib. Jadi sudah menjadi kebiasaan Allah itu menguji hamba-hambanya, tidak terkecuali para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul diuji oleh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ujian mereka berbeda-beda. Ujian mereka berbeda-beda. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan yaitu dimusuhi kaumnya, ada yang diuji dengan bencana,
ya, petaka. Ada yang diuji dengan perintah dan larangan, di antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, fa'atamma ma batalahu Allahu bih. Lalu Allah Subhanahu wa taala atau lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil, yaitu menunaikan apa yang menjadi ujian baginya. Berhasil menyelesaikan ujian dari Allah. Wa akmalahu wa wafahu. Beliau telah menyempurnakannya dan telah memenuhinya. Fasyakarallahu lahu dzalik, maka Allah pun berterima kasih padanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, ketika melihat Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menunaikan ujiannya, maka Allah berterima kasih. Walam yazalillahu syakuran, dan senantiasa Allah itu syakur, yang maha berterima kasih. Faqal, sehingga Allah pun membalas sebagai rasa syukur atas ujian yang berhasil ditunaikan dengan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam. Inni ja'iluka linnasi imaman. Sesungguhnya aku telah menjadikan engkau bagi manusia sebagai seorang imam, dan ini terbukti. Ini benar-benar terbukti. Apa itu? Semua umat mengakui keimaman Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Yahudi dan Nasara. Iya. Cuman bahasa mereka bukan Ibrahim ya Bu ya. Abraham ya. Abraham. Nah itu nama nabi yang mereka akui. Maka benarlah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah telah berjanji menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Ay yaqtaduna bika fil hadi atau fil huda, yaitu mereka menjadikan engkau sebagai suri tauladan di dalam petunjuk. Wa yamshuna khalfaka ila sa'adatihimul abadiyah, dan mereka berjalan di belakangmu wahai Ibrahim menuju kebahagiaan mereka yang abadi. Wa yahsulu laka tsana'ud daimu, sehingga tercapailah bagimu pujian yang terus menerus. Wal ajrul jazilu, dan pahala yang banyak. Wat ta'zimu min kulli ahadin, dan pengagungan dari setiap orang. Semua umat mengagungkan Nabi Ibrahim. Wa hadala amrullah, dan ini demi Allah afdalu darajatin tanafasa fiha almutanafisun. Maka inilah tingkatan yang paling afdal, tingkatan yang paling utama, yang orang-orang saling berlomba-lomba di dalamnya. Wa a'la maqamin, dan kedudukan yang paling tinggi. Syammara ilaihil amiluna, yang orang-orang yang beramal itu bekerja keras. Wa akmalu halatin, dan kedudukan Ibrahim juga kedudukan yang sempurna, keadaan yang sempurna. Hasalaha ulul azmi minal mursalina wa atba'ihim, yang juga diraih oleh ulul azmi dari kalangan para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Jadi benar-benar Nabi Ibrahim itu sebagai role model gitu ya, sebagai model utama dari segala macam bentuk kebaikan dan penghambaan diri kepada Allah. Ya, jadi bapaknya tauhid itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mengajarkan tauhid yang paling utama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seluruh para rasul mengikutinya. Min kulli siddiqin muttabi'in lahum, dari setiap orang-orang yang jujur mengikuti mereka para nabi. Da'in ilallahi wa ila sabilih, penyeru kepada Allah dan kepada jalannya. Nah, falamma irtabata Ibrahim bihadzal maqami, maka ketika Nabi Ibrahim gembira dengan kedudukan ini,
wa adraka hadza, karena beliau telah memperolehnya, talaba dzalika li dzurriyyatihi, maka Nabi Ibrahim pun meminta yang demikian itu juga diberikan kepada anak keturunannya. Jadi Nabi Ibrahim setelah mencapai derajat keimaman, maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga anak keturunanku pun ada yang menjadi seperti diriku. Lida'lu wa darajatuhu wa darajata atau darajatu dzurriyyatihi, agar derajat beliau Nabi Ibrahim itu menjadi semakin tinggi, termasuk derajat anak keturunan beliau. Ya. Wa hadza aidan min imamati, dan ini termasuk di antara bentuk keimaman beliau. Wa nushihi li ibadillah, dan nasihat beliau kepada hamba-hamba Allah. Wa mahabbatihi, dan kecintaan beliau, an yaksura fihimul mursyidun, agar banyak di kalangan mereka anak cucu Ibrahim, anak keturunan Ibrahim, orang-orang yang bisa memberikan petunjuk. Falillahi 'azamatu hadhil himamil 'aliyah, maka bagi Allah lah keagungan cita-cita yang tinggi ini, wal maqamatis samiyah, dan kedudukan yang tinggi ini. Taib. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim mendapatkan ujian lalu lulus, maka Nabi Ibrahim diangkat menjadi seorang imam. Allah memberikan kedudukan yang tinggi bahwa beliau diangkat sebagai seorang imam dari seluruh para nabi, bahkan dari seluruh manusia. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan kedudukan yang tinggi ini, maka beliau tidak ingin kedudukan ini lepas dari anak cucu beliau. Beliau tidak ingin dikenang menjadi seorang imam tapi tidak meneruskan generasi yang juga imam. Akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyati, ya Allah, demikian pula anak keturunanku, semoga ada yang menjadi imam dari mereka. Nah, fa'ajabar rahimul latif, maka Allah yang Maha Penyayang dan Maha Lembut menjawab, wa akhbara bil mani'i min naili hadzal maqam, dan mengabarkan hal yang mencegah untuk meraih kedudukan ini. Faqal, yaitu Allah berfirman, la yanalu ahdidz zalimin, maka janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Artinya apa? Aku tidak menjanjikan keimaman ini diraih oleh anak cucumu yang zalim. Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menolak Nabi Ibrahim, tidak menolak doa Nabi Ibrahim, tapi Allah mempertegas janji Allah untuk menjadikan anak cucu Nabi Ibrahim sebagai seorang imam itu hanya bagi orang-orang yang tidak zalim. Ay la yanalul imamata fid dini man zalama nafsahu, yaitu tidak akan meraih keimaman di dalam agama orang yang menzalimi dirinya sendiri, wa dharraha, dan memadaratkan dirinya sendiri, wa hatta qadraha, dan merendahkan dirinya sendiri, limunafati dzulmi li hadzal maqam, karena yaitu ternafikannya kezaliman di kedudukan ini. Imam, ya, menjadi seorang imam itu harus jauh dari kezaliman. Ya, makanya di antara dosa besar imam yang zalim. Di antara dosa besar itu imam yang zalim. Karena apa? Imam itu identik dengan adil. Imam identik dengan keadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, bahwa janji Allah ini tidak berlaku bagi orang yang zalim meskipun itu anak keturunannya. Fa innahu maqamun alatuhu sabru wal yaqin,
Karena sesungguhnya keimaman itu adalah suatu kedudukan, alatuhu yang perangkat-perangkatnya adalah as-sabru wal yaqin, sabar dan yakin. Wa natijatuhu, dan hasilnya, an yakuna sahibuhu, yaitu orang yang memilikinya, memiliki perangkat sebagai seorang imam, ala janibin azimin, berada di sisi yang agung, minal imani wal a'mali salihah, berupa keimanan dan amal salih, wal akhlaqil jamilah, dan akhlak yang indah, wasyamailis sadidah, dan karakter yang lurus, wal mahabbatit tamah, dan kecintaan yang sempurna, wal khasyati wal inabah, rasa takut dan kembali kepada Allah. Fa aina dzulmu wa hadzal maqam, maka mana kezaliman dibandingkan dengan kedudukan ini. Ya, jadi tidak cocok orang zalim itu menjadi imam, tidak layak. Karena kezaliman itu ya jauh dari sifat-sifat yang disebutkan di sini. Orang yang pantas menjadi imam kalau dia memiliki sifat apa? Sabar, yakin, beriman, beramal saleh, akhlak mulia, kemudian karakter yang lurus, memiliki kecintaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalla mafhumul ayah, maka yang dipahami dari ayat ini menunjukkan anna ghairadz zalim, bahwasanya selain orang zalim, sayanalul imamata, maka dia akan meraih derajat keimaman. Walakin ma'a ityanihi bi asbabiha, namun harus menjalankan sebab-sebabnya. Ya, harus menjalankan sebab-sebabnya. Nah, kesimpulannya, anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa menjadi imam sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim sendiri. Alias apa? Doanya Nabi Ibrahim itu terkabulkan. Karena apa? Karena akhirnya ada di antara anak keturunan beliau yang benar-benar menjadi imam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah imam dunia, imamnya seluruh umat, yang mana seluruh umat kalau mengikuti beliau semua, ya, kalau mengikuti beliau, ajaran yang beliau bawa semuanya, maka pasti selamat dunia dan akhirat. Itulah imam, imam yang sesungguhnya, yang diteladani, yang diikuti ajarannya, maka akan selamat dunia dan akhirat mereka. Tayyib. Tsumma dzakara ta'ala namudajan baqiyan dalan ala imamati Ibrahim. Kemudian Allah menyebutkan contoh yang tersisa yang menunjukkan atas keimaman Nabi Ibrahim alaihissalam, wa huwa hadzal baitul haram, yaitu Baitullah al-Haram, Masjidil Haram, alladzi ja'ala qasdahu ruknan min arkanil Islam, yang menjadikan, yaitu bermaksud kepadanya, yaitu apa? Mendatanginya, bertujuan ke Masjidil Haram itu ruknan min arkanil Islam, adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, yaitu haji. Hatan lidzunubi wal atham, yang bisa menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan. Taib. Insyaallah ini akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya terkait dengan Masjidil Haram beserta keutamaan yang ada di dalamnya. Jadi apa yang kita bahas, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini berawal dari ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Lalu setelah Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu, Allah memberikan hadiah. Diangkatnya Nabi Ibrahim menjadi imam
bagi seluruh manusia. Dan Nabi Ibrahim sangat ingin kedudukan ini tidak hilang, tidak lepas dari anak keturunan beliau. Sehingga beliau berdoa kepada Allah agar ada di antara anak keturunannya yang meneruskan derajat keimaman ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang zalim tidak berhak untuk meraih derajat ini. Ya, karena kita jumpai ternyata memang dari anak keturunan Nabi Ibrahim banyak zalimnya. Ya, mereka dari kalangan ahlul kitab. Maka pantas ketika mereka tidak mendapat derajat keimaman. Namun Allah tidak menolak doa Nabi Ibrahim. Buktinya ada dari anak keturunan beliau yang juga menggantikan Nabi Ibrahim, bahkan lebih hebat daripada Nabi Ibrahim. Ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Mekah, kemudian hijrah dan berhasil kembali mempertahankan Masjidil Haram hingga sekarang. Ya, kita bisa datang ke sana untuk beribadah kepada Allah, menunaikan haji dan umrah. Ini diantara dikabulkannya doa Nabi Ibrahim, menjadikan anak keturunan beliau ada yang menjadi imam. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal silahkan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.